Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala La hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita hendaklah buat amal, buat usaha untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang lain tidak suka, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala ridho, maka hindarilah perdebatan. Kita harus hindari perkara-perkara yang menuju kepada perdebatan jika belum paham maksud Al-Quran dan hadis. Karena kritik datangnya dari setan dan keraguan datangnya dari kebodohan. Orang yang telah lama berkecimpung di dalam pengorbanan dalam dakwah akan diuji dengan dua perkara. Yang pertama, hartanya bertambah banyak. Apabila orang-orang diberikan harta, menyangka dengan hartanya itu dapat menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan anggapan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat pertolongannya. Kemudian ujian yang kedua adalah kekurangan harta. Manusia akan mudah menyangka bahwa ujian ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika hal ini terjadi, maka imannya akan bertambah dan akan diberi kekuatan untuk memajukan usaha agama. Apabila dalam keadaan miskin melakukan kerja dakwah dengan tekun dan istiqomah, ini adalah kekuatan untuk memajukan usaha agama. Namun yang sangat dikhawatirkan, jika kekayaan datang lalu tidak melakukan usaha dengan sungguh-sungguh, tidak lagi menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lagi tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Jika melakukan pengorbanan dalam dakwah, kita buat usaha dalam dakwah hanya untuk mendapatkan kedudukan, maka binasalah diri kita. Saudara-saudara sekalian, 3 asas prinsip untuk menjalankan kerja dakwah ini, menjalankan usaha dakwah ini adalah hikmah, mujahadah, dan ikram. Usaha dakwah dan tabligh tidak akan maju dengan cara sendiri sesuai dengan pengalaman masing-masing, melainkan mengadopsi tata cara para sahabat radhiyallahu anhum. Apabila mereka yang terlibat di dalam usaha dakwah dan tabligh mulai memandang bahwa mempelajari kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum tidak begitu penting, dengan mempopulerkan ceramah-ceramah atau pidato-pidato, kajian-kajian di dalam program-program di tempatnya, saudara-saudara sekalian, pidato atau diskusi-diskusi yang tidak menanamkan kesadaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain hanyalah memberi kesenangan, memberi kenikmatan pada telinga saja. Usaha dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum memiliki tertib yang ikhlas. Maka perlu kita mempelajari usaha tersebut. Kita telah mempelajari usaha dakwah tersebut dan mungkin telah terjadi peningkatan kerja pada wilayah kita masing-masing. Tetapi seluruh bentuk peningkatan tersebut belumlah mencapai peringkat atau tahapan akhir. Jika setiap orang-orang yang buat kerja dakwah dan pengorbanan dalam dakwah atau pekerja-pekerja dakwah menganggap usaha yang dilakukannya telah sesuai dengan peringkat usaha Rasulullah SAW dan sahabatnya, maka tidak ada seorang pun yang akan mencapai peringkat tersebut. Maka hendaklah kita memahami seluruh usaha yang dilakukan masih di dalam peringkat permulaan. Maka kita akan melanjutkan usaha ini hingga tahapan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah memahami manfaat daripada usaha ini dan bentuk usaha-usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manfaat pertama yang diperoleh jika usaha ini dilakukan adalah orang-orang mendapatkan hidayah.
dan masyarakat akan mengamalkan agama dalam kehidupan mereka sesuai dengan kadar hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sesuai dengan tahapan usaha yang dilakukan. Orang yang tidak mau bermujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang hanya mau mengamalkan agama yang sesuai dengan hawa nafsunya, diumpamakan seperti seseorang yang ingin mentato tubuhnya dengan gambar singa. Ketika dimulai digambar ekor singa, maka ia merasa kesakitan. Maka ia menyuruh agar gambar ekor itu dibuang saja. Tanpa ekor tetap nampak singa. Ketika digambar kaki singa, ia juga merasa sakit. Ketika digambar kaki singa, jadi tato dan tatonya itu, ia juga merasa sakit dan menyuruh tidak perlu menggambar kaki. Demikian pula ketika akan digambar anggota tubuh singa yang lain, ia tetap merasakan sakit. Akhirnya gambar singa tidak terbentuk dengan sempurna. Demikianlah saudara-saudara sekalian keadaan umat hari ini yang tidak mau mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW ketika diperintahkan memelihara sholat, menjaga sholat berjamaah, dan ama-ama agama yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Ketika disuruh untuk memelihara janggut, mereka mengatakan tanpa semua itu agama tetap ada. Sehingga apa yang terjadi hadirin? Sehingga lama-kelamaan agama tercabut di dalam kehidupannya.